sekali. Semuanya pinter ya? Iya. Nah, di sini Bapak menjelaskan tentang atom. Siapa yang tahu tentang atom? Gak tahu. Oke. Nah, di sini Bapak menjelaskan tentang atom. Apa sih itu atom? Atom adalah partikel terkecil. Materi terdiri dari 3 atom. Inti atom. Penyusun atom terdiri dari 3 penyusun utama, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton adalah bermuatan yang positif dan berada di dalam inti atom. Sedangkan neutron itu tidak bermuatan atau netral dan juga berada di dalam inti atom. Sedangkan elektron itu bermuatan negatif tetapi tidak berada di inti atom atau mengelilingi kulit elektron. Nah, nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan nomor massa menunjukkan jumlah proton atau plus neutron. Adapun perbedaan dari isotop dan isotop adalah atom dengan jumlah proton sama tetapi neutron berbeda. Sedangkan isoton adalah menunjukkan kesamaan neutron atau massa atom unsur yang berbeda. Elektron tersusun dalam kulit atau orbital berdasarkan tingkat energi tertentu. Ini menentukan sifat kimia suatu unsur. Model atom modern menekankan peluang model atau modern menekankan keberadaan elektron dalam orbital, bukan lintasan pasti seperti pada model Bohr. Nah, di sini sudah menjelaskan tentang materi. Di sini kalian bisa lihat video tentang struktur atom dan di sini kalian catat apa yang penting dan nanti diskusi itu. Nanti ikut tanya-tanya. Nah, di sini ada video tentang struktur atom. Di sini kalian boleh lihat dan paham ya materinya. Oke, Bu. Satu, yakni materi tentang struktur atom. Nah, di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang perkembangan teori atom dari teori atom Dalton sampai dengan teori. Yang pertama, kita akan belajar mengenai struktur atom itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai lambang. Oke, mulai dari yang pertama, struktur atom. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa atom itu merupakan dasar dari semua materi ya. Kemudian kita juga sudah belajar kalau atom itu terdiri dari inti atom ya. Terdiri dari inti atom dan elektron ya. Nah, inti atom ini sendiri terdiri atau terdapat 2 partikel pada inti atom, yaitu proton dan neutron. Nah, proton ini adalah partikel yang bermuatan positif, sementara neutron tidak bermuatan dan elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Nah, sehingga kalau kita mau gambarkan, maka struktur atom itu bisa kita gambarkan seperti ini teman-teman. Jadi di tengah itu ada inti atom yang terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron. Kemudian inti atom ini dikelilingi oleh yang namanya elektron. Nah, pada lintasan tertentu ya, menurut Bohr kemarin. Nah, elektron ini bermuatan negatif, sehingga bisa kita simpulkan bahwa partikel penyusun atom itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama kita sebut dengan proton. Nah, simbolnya adalah P11. Maksudnya 1 ini merupakan muatannya ya teman-teman. Jadi proton itu plus 1. Nah, kalau yang atas ini, 1 di atas ini merupakan masanya. Jadi proton itu bermuatan plus 1 dan bermassa 1. Kemudian partikel yang kedua itu kita sebut neutron, di mana neutron ini simbolnya adalah N, tidak bermuatan dan massanya 1. Kemudian yang ketiga, selain proton, neutron, ada 1 partikel lagi yang kita sebut sebagai elektron, dimana ini simbolnya adalah E, kemudian muatannya -1 dan masanya 0, atau dia dianggap
karena masanya sangat kecil sehingga masanya dianggap 0 gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke lambang unsur. Lambang unsur dinyatakan dengan penulisan seperti ini teman-teman, X, Z, A. Nah, X ini adalah nama unsurnya. Kemudian Z ini adalah nomor atomnya teman-teman. Ini adalah nomor atomnya. Kemudian A ini adalah nomor masanya ya. Nah, untuk atom netral, jadi untuk atom Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan dan video yang telah Ibu tayangkan ini, apakah ada pertanyaan dulu dari kalian? Ayo, ya silakan diminta apa pertanyaannya? Mengapa elektron tidak dapat jatuh ke inti atom, Bu? Oh, jadi perbedaan karena berada pada tingkat energi tertentu dan diatur oleh hukum mekanika kuantum yang mencegahnya kehilangan energi secara terus-menerus. Jadi selama berada dalam tingkat energi itu, elektron stabil dan tidak tertarik masuk dalam inti atom. Jadi dia tetap berada di. Ibu mau bertanya, Bu. Iya, Hania, pertanyaannya. Ibu, apa sih perbedaan antara kulit dan orbital dalam struktur atom itu? Oke, pertanyaannya bagus sekali, Hani. Jadi perbedaan kulit dan orbital itu adalah kulit itu tingkat energi besar, sedangkan orbital itu tempat spesifik dalam sekulit tempat elektron berada. Jadi itu perbedaannya, Hani. Kelas ini berapa orang ya siswanya? 15, Bu. Nah, di sini Ibu mau kalian bentuk kelompok itu satu kelompok itu 5 orang bikin 3 kelompok. Baik, Bu. Anak-anak, di sini Ibu akan membagikan tentang pertanyaan dan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nanti Ibu suruh kalian presentasi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya ditanyakan. Baik, gimana ada yang ditanyakan? Kelompok ini ada yang ditanyakan? Belum ya? Bisa kelompok ini ada yang ditanyakan enggak? Pengetahuan kalian aja, terus kalian itu kan tadi udah sampai makanya sendirinya. Jadi kalian apa yang kalian tahu tentang dia, jadi apa yang saya tadi ya. Ada nomor 6. Aku.
Bu, kami sudah, Bu. Oke, anak-anak, apakah sudah diskusinya hari ini? Sudah, Bu. Jika sudah, di sini aku mau kalian presentasi yang telah kalian diskusikan. Siapa yang mau presentasi hari ini? Kami, Bu. Bingung mau pilih siapa? Kami nggak pernah maju, Bu. Kami mau tiga, Bu. Oke, baiklah. Nanti dua. Berapa ya? Dua. Jadi kelompok dua yang maju. Silakan kelompok dua. Kira kelompok satu, Bu. Nanti ada yang depan ya. Silakan kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja yang telah kami kerjakan dan kami diskusikan tadi. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Dini Kurniati sebagai moderator dan rekan saya Sinarina, saya juga Putri Islamia, saya Sinarina. Nah, jadi itulah perkenalan singkat dari kami. Baiklah, selanjutnya jawaban dan juga diskusi kami akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Yang pertama yaitu pengertian atom. Jadi, atom adalah partikel kecil dari sebuah tubuh yang masih memiliki sifat-sifat unsur tersebut. Atom merupakan dasar semua materi. Setiap benda yang bergabung yang kita lihat tersusun dari atom-atom, membentuk molekul atau senyawa. Yang kedua yaitu tiga partikel penyusun atom. Yang pertama ada proton. Proton bermuatan positif dan berada di dalam inti atom. Yang kedua ada neutron, tidak bermuatan atau netral dan juga berada di inti atom. Yang ketiga ada elektron, bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti dalam orbit atau kulit elektron. Selanjutnya itu ada sebuah atom memiliki 6 proton. Berapa jumlah elektronnya jika atom tersebut netral? Nah, jika sebuah atom memiliki 6 proton dan bermuatan netral, maka jumlah elektronnya juga 6. Hal ini karena dalam atom netral, jumlah muatan positif atau proton harus sama dengan jumlah muatan negatif agar saling meniadakan. Jadi jumlah elektronnya itu adalah 6. Saya kembalikan ke nomor. Baik, nah jadi teman-teman itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Dari penjelasan kami tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas? Silakan. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai struktur atom. Kalau kurang jelas, apakah teman-teman semuanya ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Saya, Bu. Saya. Oke, saya akan memilih Retno dan Kisa. Sudah baik, Retno. Retno apa deh? Retno Bella atau sebenarnya? Kepada Retno dipersilahkan. Jelaskan mengapa isoton memiliki sifat kimianya yang sama meskipun masanya berbeda. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kisa. Baiklah, di sini saya akan bertanya dari hasil pemaparan yang telah kelompok kalian sampaikan. Bagaimana sih hubungan antara konfigurasi elektron dan golongan unsur dalam tabel cair ini? Oke, terima kasih Retno dan juga Kisa atas pertanyaannya. Jadikan kami sedikit waktu untuk berdiskusi.
Aku ini berarti ya, oke. Sampel sifat. Oke. Baik teman-teman semuanya, kami telah berdiskusi menemukan jawaban dari Retno dan juga Nisa. Jadi untuk pertanyaan dari Retno akan dijawab oleh Sinta Bella. Padanya dipersilakan. Jadi pertanyaan dari Retno yaitu jelaskan mengapa isotop memiliki sifat kimia yang sama meskipun masanya berbeda. Jawabannya, isotop memiliki sifat kimia yang sama karena jumlah proton dan elektron atau konfigurasi elektron mereka yaitu sama, sehingga reaktivitas kimianya juga sama. Bagaimana Retno? Ya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Lisa. Jadi pertanyaannya, bagaimana hubungan antara konfigurasi elektron dan golongan unsur dalam tabel periodik? Jadi jawabannya, konfigurasi elektron itu menentukan jumlah elektron valensi, dan jumlah elektron valensi inilah yang menentukan golongan unsur dalam tabel periodik. Unsur dengan jumlah elektron valensi yang sama akan berada dalam golongan yang sama karena memiliki sifat kimia yang mirip. Gimana Lisa? Cukup dipahami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya dan juga untuk yang telah bertanya. Terima kasih semua. Baik, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Nah, sudah teman kalian sampaikan tadi, siapa yang dapat menyimpulkan pada materi kita hari ini? Saya Bu. Silakan Mbak Syifa. Jadi kesimpulannya adalah struktur atom adalah dasar ilmu kimia karena semua materi tersusun dari atom. Model atom berkembang dari Dalton hingga mekanika kuantum yang menjelaskan elektron berada dalam orbitan, bukan lintasan pasti. Atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Nomor atom menunjukkan jumlah proton dan nomor massa adalah jumlah proton plus neutron. Ada juga istilah isotop, proton sama neutron beda, isoton neutron sama, dan isobar massa sama. Konfigurasi elektron dan orbital mempengaruhi sifat kimia suatu unsur. Pemahaman ini penting untuk mengerti reaksi dan sifat zat secara ilmiah. Oke, terima kasih Syifa atas kesimpulannya. Jadi yang